Apakah kamu merasa masa depanmu sudah ditentukan sejak lahir? Ini pertanyaan yang seringkali menghantui pikiran anak muda, terutama di era digital ini. Banyak dari kita tumbuh dalam tekanan untuk memiliki segalanya, kehidupan yang sempurna, karir impian, dan status sosial yang tinggi, semuanya sebelum usia 30 tahun. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak memiliki peta yang jelas tentang tujuan hidup mereka. Dan bahkan jika mereka memilikinya, jalan menuju kesuksesan seringkali penuh dengan rintangan tak terduga. Ini bukan hanya perasaan sementara, ini adalah refleksi dari sebuah masalah sistemik yang mendalam, dan memahami akar permasalahan inilah yang akan membuka kunci untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi masa depan. Kita akan membahas mengapa anggapan ini begitu kuat dan bagaimana hal itu memengaruhi cara kita merespon tantangan hidup. Banyak yang percaya bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan gelar universitas terbaik dan pekerjaan impian. Model ini, yang seringkali dipromosikan oleh masyarakat dan bahkan keluarga, menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Kita dibombardir dengan cerita tentang para entrepreneur muda yang langsung sukses setelah lulus kuliah, atau profesional yang menduduki posisi puncak di usia 25 tahun. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan universitas terbaik, terutama dari jurusan yang kompetitif, kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Sementara banyak orang sukses tanpa gelar tinggi, orang-orang yang membangun bisnis kecil, menjadi seniman, atau bahkan hanya menjalani kehidupan yang sederhana namun memuaskan. Fakta ini seringkali diabaikan karena kita lebih memilih untuk fokus pada kisah-kisah kesuksesan yang glamor daripada mengakui bahwa jalan menuju kesuksesan itu beragam dan tidak selalu linear. Ini adalah disonansi antara harapan ideal dan realitas yang pahit, sebuah kesenjangan yang dapat menyebabkan perasaan bingung dan cemas tentang masa depan. Perlu diingat bahwa tekanan untuk mencapai kesempurnaan ini bukan hanya berasal dari individu, tetapi juga dari masyarakat secara keseluruhan. Media sosial, dengan menampilkan kehidupan orang lain yang tanpa ideal, semakin memperburuk masalah ini. Kita terus-menerus membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, dan seringkali merasa tidak pernah cukup baik, cukup sukses, atau cukup bahagia. Perbandingan ini bukan hanya tidak sehat, tetapi juga tidak adil, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik dan tantangan tersendiri. Memahami sumber tekanan ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari belenggu ekspektasi yang tidak realistis dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Penyebab utamanya adalah tekanan sosial untuk memiliki kehidupan yang sempurna, berdasarkan standar yang tidak realistis. Tekanan ini datang dari berbagai sumber, keluarga, teman, media sosial, bahkan diri sendiri. Kita seringkali merasa bahwa kita harus memenuhi ekspektasi orang lain, atau bahkan menciptakan standar kesuksesan kita sendiri yang sangat tinggi dan sulit dicapai. Jika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain di media sosial, maka kamu akan merasa tidak pernah cukup. Perbandingan ini bukan hanya tidak sehat, tetapi juga tidak adil, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik dan tantangan tersendiri. Ini adalah lingkaran setan yang sulit untuk keluar dari, karena semakin kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, semakin kita merasa tidak puas dengan diri sendiri. Sistem pendidikan dan budaya kita seringkali hanya fokus pada pencapaian individu, bukan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kita diajarkan untuk bersaing, untuk berprestasi, dan untuk mencapai kesuksesan materi, tetapi jarang sekali kita diajarkan tentang pentingnya kebahagiaan, kesehatan mental, atau hubungan yang bermakna. Akibatnya, banyak dari kita merasa tertekan, cemas, dan tidak bahagia, meskipun kita telah mencapai semua hal yang seharusnya membuat kita senang. Mengakui tekanan ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari belenggu ekspektasi yang tidak realistis dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Jika kamu terus-menerus merasa tertekan untuk mencapai kesuksesan, kamu akan mulai mengabaikan kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Kamu mungkin akan mengambil pekerjaan yang tidak kamu sukai, atau menjalin hubungan yang tidak membuatmu bahagia, hanya karena itu adalah hal yang diharapkan dari orang seperti dirimu. Ini adalah konsekuensi logis dari tekanan sosial yang konstan, karena ketika kita terus-menerus berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita kehilangan kontak dengan diri kita sendiri dan dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Sistem ini menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan dan kepuasan hanya dapat ditemukan melalui pencapaian eksternal, bukan melalui pengembangan diri internal atau hubungan yang bermakna. Memahami bagaimana tekanan sosial memengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah kunci untuk membangun kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Otak kita secara alami cenderung mencari kepastian dan menghindari ketidakpastian, sehingga kita seringkali memilih jalan yang paling
aman, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan berarti kita tidak memiliki ambisi atau impian, tetapi kita lebih memilih untuk mengikuti jalur yang sudah terbukti berhasil daripada mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Jika kamu terus-menerus mengikuti arus, kamu akan kehilangan identitasmu dan merasa hampa. Ketika kita dihadapkan pada pilihan, kita seringkali cenderung memilih opsi yang paling umum atau yang paling direkomendasikan oleh orang lain, bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan atau butuhkan. Ini adalah bias kognitif yang disebut conformity, yang dapat membatasi potensi kita dan membuat kita merasa tidak puas dengan hidup kita. Sistem pendidikan dan budaya kita seringkali hanya fokus pada pencapaian individu, bukan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kita diajarkan untuk bersaing, untuk berprestasi, dan untuk mencapai kesuksesan materi, tetapi jarang sekali kita diajarkan tentang pentingnya kebahagiaan, kesehatan mental, atau hubungan yang bermakna. Akibatnya, banyak dari kita merasa tertekan, cemas, dan tidak bahagia, meskipun kita telah mencapai semua hal yang seharusnya membuat kita senang. Ini berulang karena kita secara tidak sadar mencari validasi eksternal untuk mengisi kekosongan batin. Kita seringkali mengukur nilai diri kita berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bukan berdasarkan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Memahami mekanisme ini adalah kunci untuk membebaskan diri dari belenggu ekspektasi dan membangun kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Jebakan utama adalah mencoba memperbaiki masa depan dengan membuat rencana yang terlalu detail dan kaku. Ini seperti mencoba mengendalikan semua aspek kehidupanmu, dari karir, keuangan, hingga hubungan pribadi. Namun, dunia ini tidak terduga, ada banyak hal yang bisa terjadi yang tidak kita rencanakan atau antisipasi. Program-program motivasi atau kursus online yang menjanjikan kesuksesan instan seringkali hanya memberikan ilusi dan membuat kita semakin frustrasi. Daripada mencoba merencanakan masa depan secara detail, fokuslah pada pengembangan diri secara berkelanjutan dan bersikap fleksibel terhadap perubahan. Jika kamu terus-menerus berusaha untuk mengendalikan semua aspek kehidupanmu, kamu akan merasa cemas, stres, dan tidak bahagia, meskipun kamu telah mencapai semua hal yang seharusnya membuatmu senang. Sistem pendidikan dan budaya kita seringkali hanya fokus pada pencapaian individu, bukan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kita diajarkan untuk bersaing, untuk berprestasi, dan untuk mencapai kesuksesan materi, tetapi jarang sekali kita diajarkan tentang pentingnya kebahagiaan, kesehatan mental, atau hubungan yang bermakna. Daripada mencoba merencanakan masa depan secara detail, fokuslah pada nilai-nilai yang ingin kamu pegang teguh, tujuan jangka panjang yang ingin kamu capai, dan bagaimana cara menjalani hidup yang bermakna. Ini adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, yang memungkinkanmu untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri dan ketahanan. Ini bukan berarti kamu tidak boleh memiliki tujuan atau rencana, tetapi kamu harus tetap terbuka terhadap perubahan dan bersedia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Mulai hari ini, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain dan fokuslah pada kelebihanmu sendiri. Perubahan membutuhkan sistem yang konsisten, bukan hanya motivasi sesaat. Buat kebiasaan kecil yang mendukung tujuan jangka panjangmu. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mengambil kendali atas masa depanmu?